Bayangkan rasanya diusir dari rumah sendiri oleh cucu kandung hanya 3 hari setelah suamimu meninggal dunia. Itulah nasib pilu Nenek Ningsih. Tapi siapa sangka di gubuk reyot yang dianggap berhantu itu tersimpan harta karun emas yang akan membungkam kesombongan cucunya selamanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Nenek Ningsih 72 tahun baru saja menjadi janda kurang dari seminggu, tapi sudah diperlakukan seperti sampah oleh keluarganya sendiri. Seorang wanita yang menghabiskan seumur hidupnya mengurus rumah, mengurus suami, dan membesarkan cucu yang tidak tahu diuntung. Pada akhirnya, dia bahkan tidak punya hak untuk menangis di dalam rumah yang dia bantu bangun dengan keringatnya sendiri. Tapi hidup terkadang penuh kejutan. Ketika kebenaran muncul dari balik papan kayu busuk dan debu tebal puluhan tahun itu menunjukkan siapa keluarga sebenarnya dan siapa parasit yang hanya ingin memanfaatkan. Karena keluarga sejati bukanlah mereka yang memiliki darah yang sama, tapi mereka yang tetap ada di sisimu saat kamu paling membutuhkan. Mereka yang menghapus air matamu, membagi nasi bungkus, dan memegang tanganmu yang gemetar. Sisanya hanyalah orang asing yang menunggu waktu untuk mengambil apa yang bukan hak mereka. Orang yang muncul di pemakaman menangis air mata buaya, tapi menghilang saat dimintai tolong. Nenek Ningsih tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghabiskan sisa harinya di sebuah rumah joglo reyot di tengah hutan jati kering di pelosok Gunung Kidul. Dia tidak pernah menyangka harus membeli tempat berteduh dengan uang 1,5 juta rupiah. Uang 1,5 juta yang diselipkan cucunya ke tangannya seperti orang memberi sedekah kepada pengemis. Riko berteriak padanya agar dia mengambil uang itu dan jangan pernah kembali lagi ke sana. Dia berkata dengan dingin bahwa kakek sudah meninggal, jadi urusan sudah selesai. Riko 35 tahun, seorang kontraktor insinyur yang suka pamer mobil di garasi dan jam tangan mahal di pergelangan tangan. Tapi soal hati nurani dia miskin. Nenek Ningsih hanya berdiri mematung di depan pagar memegang tas kresek berisi baju lusuh dan tasbih di tangan lainnya. Kakinya gemetar, dunia rasanya berputar. Dia mencoba mengingatkan Riko bahwa dialah yang merawat Riko sejak kecil saat ibunya pergi entah kemana. Dia mengingatkan bahwa dia pernah menjual kalung emas satu-satunya demi membayar uang kuliah Riko. Tapi Riko tidak peduli. Bagi laki-laki itu, neneknya hanyalah beban, hanya orang tua bau tanah yang menghabiskan jatah beras dan memenuhi kamar di rumah yang sekarang menjadi miliknya secara hukum. Karena kakek Darmo meninggal mendadak tanpa surat wasiat dan sertifikat rumah. Ada atas nama kakek Riko sebagai satu-satunya ahli waris laki-laki yang tersisa merasa berhak menguasai semuanya. Malam itu Nenek Ningsih tidur di emperan terminal bus beralaskan kardus tipis. Dia menangis tanpa suara, menutup mulutnya dengan kerudung agar orang-orang tidak mendengar isak tangisnya. Karena rasa malu jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Keesokan harinya, saat matahari mulai membakar aspal, dia naik bus mikro tua yang penuh sesak menuju daerah pedesaan kering. Dia turun di sebuah desa terpencil di Gunung Kidul, tempat tanahnya tandus dan berdebu. Uang di sakunya hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa hari. Dia berhenti di sebuah warung kecil dan bertanya pada pemilik warung apakah ada gubuk murah yang bisa dia sewa. Pemilik warung, seorang bapak tua berkumis tebal, menunjuk ke arah Bukit Kapur. Dia berkata, ada satu rumah joglo tua yang sudah ditinggalkan lebih dari 20 tahun. Katanya pemilik lamanya pergi merantau dan tidak pernah kembali. Orang-orang desa bilang, tempat itu angker, ada penunggunya. Jadi tidak ada yang berani mendekat. Pemilik warung bilang kalau Nenek Ningsih berani, dia bisa membelinya seharga 1,5 juta saja. Karena ahli waris tanah itu hanya ingin membuang sial. Nenek Ningsih berpikir sejenak. Rumah hantu tua dan hampir roboh, tapi itu adalah atap. Itu lebih baik daripada tidur di jalanan. Dia menyerahkan uang terakhirnya dan menerima kunci besi karatan yang berat. Dia berjalan tertatih menyusuri jalan setapak berbatu menyeret barang-barangnya.
Ketika dia melihat rumah itu, dadanya sesak. Itu bukan rumah, itu hanyalah sisa-sisa bangunan. Kayu jatinya sudah dimakan, rayap gentengnya banyak yang melorot, dan ilalang tumbuh tinggi menutupi halaman. Tapi itu miliknya. Satu-satunya hal di dunia ini yang menjadi miliknya. Namun dia tidak tahu bahwa di balik reruntuhan menyeramkan itu, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah nasibnya 180 derajat. Nenek Ningsih mendorong pintu kayu jati yang berat itu, dan suaranya berderit panjang, menyerupai tangisan hantu yang kesepian. Debu tebal beterbangan di udara, memantulkan cahaya matahari sore yang menerobos masuk lewat celah genteng yang pecah. Lantai rumah itu sebagian besar terbuat dari tanah yang dipadatkan, dan sebagian lagi papan kayu yang sudah lapuk dimakan rayap. Di sudut ruangan ada sebuah lincak bambu yang sudah miring dan meja berkaki 3 yang hampir roboh. Baunya apek campuran antara bau tanah basah dan kotoran kelelawar yang menumpuk di langit-langit. Wanita tua itu meletakkan bungkusan bajunya di atas lincak, lalu tubuhnya merosot ke lantai begitu saja. Dia memeluk lututnya sendiri, dan akhirnya pertahanan dirinya runtuh seketika. Dia menangis tersedu-sedu memanggil nama suaminya yang sudah tenang di alam sana. Dia bertanya pada angin kosong, kenapa suaminya pergi begitu cepat meninggalkan dia sendirian menghadapi serigala berbulu domba seperti cucunya sendiri. Rasa sakit di dadanya begitu nyata, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya sampai hancur. Namun tangisan itu tidak berlangsung lama. Nenek Ningsih menghapus air matanya dengan ujung kebaya lusuhnya, lalu menarik napas panjang. Dia sadar menangis tidak akan mengubah nasib, dan Riko tidak akan pernah peduli meski dia menangis darah sekalipun. Dia bangkit berdiri. Dengan sisa tenaga yang ada dia mulai bekerja. Dia mencari sapu lidi bekas di halaman belakang dan mulai menyapu debu setebal 1 cm itu. Dia membersihkan jaring laba-laba yang menggantung seperti tirai di setiap sudut. Malam itu dia tidur, beralaskan tikar pandan tua yang dia temukan di gudang ditemani suara jangkrik dan angin malam yang bersiul melewati dinding bambu yang bolong. Tidurnya tidak nyenyak, dia sering terbangun karena suara kayu yang berkeriut, seolah-olah rumah tua itu sedang bernapas. Tapi dia tidak takut pada hantu. Bagi Nenek Ningsih, manusia yang jahat jauh lebih menakutkan daripada setan manapun. Hari demi hari berganti menjadi minggu dan minggu berganti menjadi bulan. 3 bulan berlalu di desa terpencil Gunung Kidul itu dengan sangat lambat. Nenek Ningsih bertahan hidup dengan cara yang sangat sederhana dan prihatin. Dia makan singkong rebus yang dia tanam sendiri di pekarangan, atau nasi tiwul pemberian tetangga yang kasihan. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh mengambil air wudhu dari sumur timba yang airnya keruh dan berdoa meminta kekuatan pada Tuhan. Membersihkan rumah itu menjadi satu-satunya terapi baginya. Dia menggosok dinding, menambal lubang dengan tanah liat, dan memperbaiki pagar. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih berdaya, bahwa dia bukan sampah seperti yang dikatakan cucunya. Pada suatu siang di bulan Oktober, saat musim kemarau, sedang ganas-ganasnya udara, terasa panas menyengat kulit. Matahari Gunung Kidul memang terkenal tak kenal ampun, membakar tanah kapur hingga retak-retak. Nenek Ningsih sedang berjongkok membersihkan lantai kayu di bagian tengah rumah utama, atau yang biasa disebut dalem ageng. Dia menggunakan kain bekas basah untuk mengelap lapisan debu yang membandel. Saat tangannya yang keriput menggosok kain pel di atas papan kayu jati tua itu, dia mendengar suara yang ganjil. Bukan suara kayu padat biasa, tapi suara gema kosong di bawahnya. Kriet, duk, duk. Dia berhenti menggosok dan mengetuk papan itu dengan kepalan tangannya. Suaranya jelas berbeda dengan bagian lain, seolah-olah ada ruang hampa di bawah sana. Rasa penasaran mulai merayap di hatinya, mengalahkan rasa lelah yang mendera punggungnya. Dia memperhatikan susunan papan itu lebih teliti, sambil menyeka keringat di dahinya. Ternyata ada satu papan lebar yang tidak dipaku mati ke balok penyangga, melainkan hanya diselipkan dengan teknik tukang kayu zaman dulu yang sangat rapi. Warnanya sedikit lebih gelap, karena tertutup daki dan minyak tanah selama puluhan tahun.
dengan gagang sendok besi yang dia bawa dari dapur. Papan itu bergerak sedikit. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencongkel lagi lebih kuat sampai ujung jarinya bisa masuk ke celah papan. Dengan napas tertahan dan tenaga tua yang dipaksakan, dia menarik papan berat itu ke atas. Suara gesekan kayu tua terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Debu kuno mengepul ke wajahnya membuatnya terbatuk-batuk. Di bawah papan itu menganga sebuah lubang gelap yang cukup besar. Bau udara lembab dan aroma tanah tua yang terperangkap selama puluhan tahun langsung menyeruak keluar memenuhi hidungnya. Nenek Ningsih menyipitkan matanya mencoba menembus kegelapan di dalam lubang itu. Samar-samar dia melihat sebuah tangga batu yang menurun curam menuju ke perut bumi. Itu bukan sekadar lubang tikus atau sarang ular. Itu adalah sebuah jalan masuk rahasia. Bulu kuduknya meremang seketika. Dia teringat cerita pemilik warung tentang pemilik rumah yang hilang misterius. Apakah ini tempat mereka menyembunyikan mayat atau ada sesuatu yang lain di bawah sana? Rasa takut bercampur aduk dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Dia tahu dia harus turun ke sana apapun risikonya. Nenek Ningsih berdiri mematung di pinggir lubang itu, menatap kegelapan pekat yang seolah siap menelannya bulat-bulat. Jantungnya berdetak begitu kencang, sampai telinganya berdenging dan tangannya yang keriput gemetar hebat. Pikiran rasionalnya berteriak agar dia menutup kembali lubang itu melupakannya, dan kembali menyapu lantai seperti biasa. Tapi rasa penasaran adalah kekuatan yang aneh seringkali lebih kuat daripada rasa takut akan kematian itu sendiri. Dia bergegas mengambil lampu teplok minyak tanah yang biasa dia gunakan saat listrik desa padam, lalu menyalakan sumbunya dengan tangan yang masih gemetar. Api kecil berwarna oranye menari-nari menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di dinding anyaman bambu. Dengan napas tertahan, Nenek Ningsih mulai menuruni tangga batu itu satu persatu. Anak tangganya licin berlumut, terasa dingin dan lembab di telapak kakinya yang tidak beralas. Dia menghitung, dalam hati 10, 15, 20 anak tangga. Semakin ke bawah udara semakin terasa berat, dan bau tanah basah semakin menyengat bercampur dengan bau besi tua yang berkarat. Ketika kakinya menyentuh lantai dasar, dia mengangkat lampu teploknya tinggi-tinggi. Ruangan bawah tanah itu tidak terlalu luas. Dindingnya terbuat dari batu kali yang disusun rapi, namun kokoh seolah dibangun untuk menahan beban berat di atasnya. Akar-akar pohon beringin tua dari pekarangan belakang menembus sela-sela bebatuan menjuntai seperti ular-ular yang sedang tidur. Dan di sana, tepat di tengah ruangan yang pengap itu, tergeletak 2 buah peti besar. Peti itu terbuat dari kayu jati tua yang menghitam diselimuti debu setebal jari, dan sarang laba-laba yang berkilauan tertimpa cahaya lampu. Kedua peti itu dililit rantai besi yang sangat tebal dengan sebuah gembok besar yang sudah memerah karena karat. Nenek Ningsih mendekat dengan langkah ragu, seolah takut benda itu akan menggigitnya. Dia mengusap debu tebal di permukaan peti dengan ujung kebayanya. Di sana terukir angka tahun yang membuatnya terkesiap, 1830. Tahun itu adalah masa akhir Perang Diponegoro, masa kekacauan besar di tanah Jawa, saat banyak harta benda disembunyikan karena takut dirampas penjajah. Dia menyentuh gembok karatan itu. Besinya sudah rapuh dimakan zaman. Tanpa berpikir panjang lagi, Nenek Ningsih mengambil sebuah batu kali seukuran kepalan tangan yang tergeletak di sudut ruangan. Dia memukul gembok itu sekali, 2 kali, 3 kali. Suara hantaman batu menggema keras di ruang sempit itu. Pada pukulan keempat, gembok tua itu hancur berantakan jatuh ke tanah menjadi serpihan karat merah. Rantai besi yang melilit peti itu jatuh dengan suara berdebum berat. Nenek Ningsih meletakkan lampunya di lantai, lalu menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat tutup peti yang berat itu. Engselnya menjerit keras, suara gesekan besi kering yang memilukan telinga. Saat tutup peti terbuka sepenuhnya, cahaya lampu teplok menyinari isinya. Nenek Ningsih ternganga, matanya membelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Dia tidak melihat kain busuk atau tulang belulang. Dia melihat kilauan kuning yang hangat indah dan memukau. Di dalam peti itu tersusun rapi ribuan koin emas. Koin-koin gulden Hindia Belanda dengan gambar wajah Raja Belanda.
dan lambang singa berkilauan, seolah baru dicetak kemarin sore. Mereka bertumpuk berbaris memenuhi peti itu sampai ke bibir atasnya. Tangan Nenek Ningsih gemetar hebat saat dia memberanikan diri untuk mengambil satu keping koin itu. Terasa berat, padat, dan dingin di telapak tangannya. Dia menggigit pinggiran koin itu seperti yang pernah dia lihat di film layar tancap zaman dulu. Keras, itu bukan timah, itu bukan besi sepuhan. Itu emas murni, emas tua yang nilainya tak terbayangkan. Dia beralih ke peti kedua, membukanya dengan tangan yang semakin gemetar, hampir menjatuhkan lampu minyaknya. Isinya sama, bahkan lebih penuh. Tumpukan kekayaan yang bisa membeli satu desa ini beserta isinya. Kakinya lemas seketika, dan dia jatuh terduduk di atas lantai tanah yang dingin. Gusti Allah, Gusti Nu Agung. Suara bisikannya terdengar serak memecah kesunyian bawah tanah. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput, membuat jalur bersih di wajahnya yang berdebu. Dia menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Dia tertawa lalu menangis lagi, sebuah campuran emosi histeris yang tidak bisa dia kendalikan. Dia menggenggam segenggam koin emas itu, merasakannya mengalir di sela-sela jarinya, bergemerincing indah saat jatuh kembali ke tumpukan. Dia mendongak ke atas menatap langit-langit batu yang lembab, seolah bisa melihat tembus ke surga. "Lihat ini, Pak. Lihat ini, Kang Darmo." Dia berbicara pada suaminya yang sudah meninggal, suaranya bergetar penuh emosi. "Sampeyan lihat ini tidak? Kita belum habis, Pak. Hidupku belum selesai. Gusti Allah tidak tidur. Si Riko pikir dia sudah menghancurkan aku, dia pikir aku akan mati kelaparan di gubuk reot ini. Tapi lihat, Pak. Lihat apa yang ada di sini." Nenek Ningsih menghabiskan waktu berjam-jam di bawah sana, hanya memandangi harta karun itu, memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia mencubit lengannya sendiri berkali-kali sampai memar. Rasa sakit itu nyata, emas itu nyata. Namun perlahan-lahan euforia itu mulai berganti dengan perasaan lain yang lebih gelap. Rasa takut, rasa was-was yang merayap dingin di punggungnya. Bagaimana jika ada orang yang tahu? Bagaimana jika pemilik warung tadi curiga? Bagaimana jika Riko tiba-tiba datang? Harta sebanyak ini bisa membuat orang paling alim sekalipun menjadi iblis. Dia buru-buru menutup kembali kedua peti itu, melilitkan rantai putus itu seadanya, agar terlihat belum tersentuh. Dia naik kembali ke atas dengan langkah terburu-buru, membawa satu keping koin emas yang dia selipkan di balik stagen pinggangnya. Dia menutup lubang lantai itu dengan papan kayu, memukulnya kembali agar rapat, lalu menyeret meja reot dan lincak bambu untuk menutupi papan tersebut. Malam itu Nenek Ningsih duduk di pojok ruangan dalam kegelapan, memegang erat dadanya. Di bawah kakinya terpendam kekayaan yang bisa mengubah sejarah keluarganya. Tapi di dalam hatinya kini tumbuh benih ketakutan yang akan menghantuinya setiap kali angin malam berhembus dan membuat dinding rumah tuanya berderit. Dia sadar rahasia sebesar ini adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Nenek Ningsih menyimpan rahasia besar itu seperti orang yang menggenggam bara api panas di tangannya. Semakin lama dia diam, semakin panas rasanya membakar dari dalam, membuatnya gelisah siang dan malam. Dia menimbun kembali lubang lantai itu dengan tanah tambahan, menumpuk perabotan berat di atasnya, bahkan meletakkan tikar pandan berlapis-lapis seolah-olah mata manusia bisa menembus kayu. Setiap kali ada suara ranting patah di luar rumah atau suara burung hantu yang memecah keheningan malam, jantungnya serasa mau copot karena dia takut seseorang datang untuk merampas hartanya. Di tengah ketakutan yang mencekam itu, datanglah Bu Lastri, seorang tetangga yang tinggal 3 rumah dari gubuk reot itu. Bu Lastri adalah seorang penjahit kampung berusia 60 tahun, janda yang ditinggal mati suaminya karena sakit paru-paru 5 tahun lalu. Dia datang membawa rantang berisi sayur lodeh dan tempe goreng hangat dengan senyum tulus yang membuat hati Nenek Ningsih sedikit luluh. Awalnya mereka hanya bicara basa-basi di teras depan. Bu Lastri bertanya, apakah Nenek Ningsih betah tinggal di rumah tua yang katanya angker itu. Nenek Ningsih hanya tersenyum pahit dan menjawab bahwa hantu tidak butuh makan, jadi mereka tidak menakutkan.
Justru manusia yang masih hiduplah yang sering membuat susah. Jawaban itu membuat Bu Lastri tertawa renyah, sebuah tawa yang jujur dan tanpa beban. Dari obrolan itu lahirlah sebuah persahabatan senasib sepenanggungan. Mereka berdua sama-sama janda, sama-sama kesepian, dan sama-sama mengerti betapa pahitnya dikhianati oleh harapan. Bu Lastri bercerita bahwa anaknya yang merantau ke Jakarta jarang sekali pulang, bahkan saat lebaran pun hanya mengirim pesan singkat. Nenek Ningsih merasa menemukan cermin dirinya pada wanita itu. Suatu sore ketika hujan gerimis turun membasahi tanah kering Gunung Kidul, Nenek Ningsih merasa tidak kuat lagi menanggung beban rahasianya sendirian. Dia butuh teman, dia butuh seseorang untuk berbagi rasa takut yang mencekik ini. Dia menarik tangan Bu Lastri masuk ke dalam kamar, memastikan pintu depan terkunci rapat dan jendela tertutup rapat. Dengan suara berbisik gemetar, dia menceritakan semuanya. Tentang Riko cucunya yang durhaka, tentang pembelian rumah hantu ini, dan tentang apa yang dia temukan di bawah lantai kayu ruang tengah. Bu Lastri awalnya mengira Nenek Ningsih sedang berkhayal karena demam atau karena terlalu tua. Namun ketika Nenek Ningsih mengeluarkan satu keping koin emas gulden, dari balik stagennya mata Bu Lastri terbelalak lebar, hampir keluar dari kelopaknya. Dia memegang koin emas itu dengan tangan gemetar, merasakan berat dan dinginnya logam mulia tersebut. Dia berulang kali menyebut nama Tuhan, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Nenek Ningsih memohon dengan sangat agar Bu Lastri bersumpah demi nyawa almarhum suaminya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, karena nyawa Nenek Ningsih bisa terancam jika orang jahat tahu. Bu Lastri bersumpah. Dia berjanji akan mengunci mulutnya rapat-rapat serapat peti mati. Namun janji manusia seringkali kalah dengan godaan lidah yang tak bertulang. Niat Bu Lastri sebenarnya tidak jahat, dia hanya terlalu gembira, terlalu antusias dengan nasib baik temannya. Keesokan harinya, saat berbelanja di tukang sayur keliling Bu Lastri, keceplosan bicara pada sepupunya. Dia hanya memberi isyarat kecil berbisik bahwa Nenek Ningsih itu sebenarnya orang kaya baru yang menemukan harta karun zaman Belanda. Dia meminta sepupunya diam, tapi di desa kecil seperti itu, kata jangan bilang siapa-siapa adalah bensin yang menyiram api gosip. Dalam hitungan 3 hari, kabar itu menyebar seperti wabah penyakit menular. Dari tukang sayur ke ibu-ibu arisan, dari warung kopi ke pos ronda, ceritanya berkembang menjadi liar dan tidak masuk akal. Orang-orang mulai berbisik bahwa Nenek Ningsih menemukan guci berisi berlian. Ada yang bilang dia menemukan mahkota Raja Majapahit, bahkan ada yang bilang dia memelihara tuyul pesugihan. Dampaknya langsung terasa. Nenek Ningsih yang dulunya dianggap sampah dan tidak kasat mata, tiba-tiba menjadi pusat perhatian desa. Orang-orang yang dulu membuang muka, saat berpapasan kini, datang bertamu dengan wajah manis yang dibuat-buat. Tetangga jauh datang membawakan pisang 1 tundun, berkata bahwa mereka teringat pada almarhum suaminya. Seorang pemuda pengangguran tiba-tiba menawarkan diri untuk memperbaiki genteng bocor secara gratis dengan alasan ingin beramal. Ibu-ibu kampung yang biasanya sinis tiba-tiba mampir hanya untuk menanyakan kabar kesehatan sambil matanya jelalatan menyapu seisi rumah, mencari-cari di mana harta itu disembunyikan. Nenek Ningsih tidak bodoh, dia sudah makan asam garam kehidupan selama 72 tahun. Dia tahu arti tatapan mata mereka. Itu bukan tatapan kasih sayang, itu adalah tatapan serigala yang lapar melihat daging segar. Ketakutannya memuncak menjadi paranoia. Setiap malam dia tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Dia duduk di pojok kamar memeluk lutut dengan sebilah parang karatan di sampingnya. Setiap kali angin menggoyangkan daun pintu, dia tersentak kaget. Cekiknya dan memaksanya menunjukkan letak emas itu. Dia merasa terjebak dalam sangkar emas yang dia ciptakan sendiri. Bu Lastri yang menyadari kekacauan yang telah dia perbuat, datang kembali dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia menangis meminta maaf di kaki Nenek Ningsih, mengakui kebodohannya karena mulutnya yang ember. Nenek Ningsih marah kecewa, tapi dia juga sadar bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah.
Nasi sudah menjadi bubur rahasia sudah bocor, dan sekarang dia berada dalam bahaya nyata. Bu Lastri menghapus air matanya dan berkata dengan tegas bahwa mereka tidak boleh diam saja menunggu bencana datang. Dia menyarankan agar mereka segera mencari bantuan profesional seseorang yang mengerti hukum dan sejarah sebelum para penjahat atau aparat desa yang korup datang menekan mereka. Dia teringat pada seorang kenalan lama Pak Hendra, seorang ahli sejarah dan barang antik yang tinggal di kota Yogyakarta. Mereka harus pergi ke kota besok pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, sebelum mata-mata tetangga bangun. Nenek Ningsih setuju, karena dia tahu satu-satunya cara untuk selamat dari kekacauan ini adalah dengan membuat semuanya menjadi terang benderang dan sah di mata hukum. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya, menunggu pagi datang, sambil memeluk koin emas yang terasa semakin berat di sakunya. Bus mikro tua itu berguncang hebat di sepanjang jalan berlubang menuju kota Yogyakarta, membawa Nenek Ningsih dan Bu Lastri membelah kabut pagi. Nenek Ningsih duduk kaku di kursi pojok, tangannya mendekap erat tas kain kumal di pangkuannya, seolah-olah tas itu berisi nyawanya sendiri. Di dalam tas itu terselip satu keping koin emas yang dibungkus berlapis-lapis sapu tangan. Setiap kali ada penumpang baru naik, jantungnya berdegup kencang, takut kalau ada yang tahu rahasianya, atau ada copet yang bisa mencium bau emas dari kejauhan. Bu Lastri yang duduk di sebelahnya terus menggenggam tangan keriput sahabatnya itu, memberikan remasan pelan untuk menenangkan saraf yang tegang. Setelah perjalanan 2 jam yang menyiksa mereka, akhirnya sampai di kawasan kota gede, sebuah area tua di Yogyakarta yang terkenal dengan peninggalan sejarah dan kerajinan peraknya. Mereka berjalan kaki menyusuri gang sempit, hingga berhenti di depan sebuah rumah joglo kuno yang terawat dengan papan nama kecil bertuliskan Pak Hendra, ahli numismatik dan barang antik. Seorang wanita muda mempersilakan mereka masuk ke sebuah ruangan yang penuh sesak dengan buku-buku sejarah, peta kuno, dan berbagai benda masa lalu yang berdebu. Pak Hendra, seorang pria parubaya berkacamata tebal, menyambut mereka dengan sopan, namun penuh rasa ingin tahu. Tanpa membuang waktu, Nenek Ningsih mengeluarkan bungkusan kainnya dan meletakkan koin emas itu di atas meja kayu jati yang mengkilap. Pak Hendra mengambil koin itu, membetulkan letak kacamatanya, lalu mengamatinya di bawah kaca pembesar dengan sangat teliti. Ruangan itu hening seketika, hanya terdengar suara detak jam dinding kuno yang berirama lambat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Pak Hendra meletakkan koin itu kembali dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menatap kedua wanita tua di hadapannya dengan pandangan takjub. Dia menjelaskan dengan suara berat bahwa koin ini adalah gulden Hindia Belanda, cetakan khusus tahun 1830 yang sangat langka dan dicari oleh kolektor dunia. Dia berkata bahwa nilai satu keping ini saja sudah cukup untuk membeli sebuah mobil baru, apalagi jika Nenek Ningsih memiliki 2 peti penuh. Itu bukan sekadar uang, itu adalah warisan sejarah yang nilainya miliaran rupiah. Nenek Ningsih hampir pingsan. Mendengarnya, lututnya lemas dan wajahnya pucat pasi. Miliaran rupiah. Angka itu terlalu besar untuk masuk ke dalam akal sehatnya, terlalu abstrak untuk dibayangkan oleh seseorang yang seumur hidupnya hanya memegang uang recehan. Pak Hendra kemudian memperingatkan dengan wajah serius bahwa penemuan sebesar ini akan menarik perhatian banyak pihak, mulai dari pemerintah, dinas purbakala, hingga orang-orang jahat yang ingin mengambil keuntungan. Dia menyarankan agar Nenek Ningsih segera menyewa pengacara handal untuk mengurus legalitas penemuan ini sesuai Undang-Undang Cagar Budaya agar haknya terlindungi dan tidak disita begitu saja oleh negara atau dicuri orang. Keesokan harinya, Pak Hendra datang ke desa terpencil di Gunung Kidul itu dengan membawa peralatan lengkap untuk mendokumentasikan temuan tersebut. Setelah melihat langsung isi kedua peti di ruang bawah tanah, dia memastikan bahwa taksiran awalnya benar. Harta itu bernilai fantastis. Kabar tentang nilai pasti harta karun itu tentu saja bocor lebih cepat daripada air bah. Dan seperti yang sudah diduga Bu Lastri, lalat akan selalu datang mengerubungi gula. Seminggu kemudian, sebuah mobil Pajero Sport putih mengkilap berhenti di depan gubuk reyot. Nenek Ningsih menimbulkan debu tebal yang menyesakkan dada.
pintu mobil terbuka dan turunlah Riko mengenakan kemeja batik sutra yang licin, rambut klimis, dan senyum palsu yang terpasang lebar di wajahnya. Dia berjalan mendekat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan memanggil nenek-neneknya dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Dia berkata bahwa dia sangat merindukan neneknya, dan dia datang segera setelah mendengar kabar baik itu, karena dia ingin melindungi neneknya dari orang-orang jahat yang ingin menipu. Nenek Ningsih sedang menjemur pakaian di halaman ketika cucu durhaka itu datang. Dia tidak menyambut pelukan itu. Dia berdiri tegak menatap Riko dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Dia bertanya dengan suara datar untuk apa Riko datang ke tempat yang dulu dia sebut kandang kambing ini. Riko menurunkan tangannya, senyumnya sedikit goyah, namun dia segera memasang wajah sedih yang sudah dilatihnya. Dia berkata bahwa dia khilaf, bahwa dia sedang stres waktu itu, dan sekarang dia ingin memperbaiki hubungan keluarga. Riko berkata bahwa sebagai satu-satunya cucu laki-laki dan ahli waris sah dari almarhum kakek, dia berhak membantu mengelola harta itu, dan tentu saja mendapatkan bagiannya sesuai hukum waris keluarga. Mendengar kata hukum waris, darah nenek Ningsih mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasa takut yang selama ini menghantuinya tiba-tiba lenyap digantikan oleh keberanian yang muncul dari rasa sakit hati yang teramat sangat. Dia melangkah maju menunjuk wajah Riko dengan telunjuknya yang kasar. Dia berteriak dengan suara lantang yang mengejutkan semua orang, termasuk tetangga yang mulai mengintip dari balik pagar. Dia mengingatkan Riko bahwa cucu itu telah membuangnya seperti sampah busuk hanya 3 hari setelah kakeknya meninggal. Dia mengingatkan bahwa Riko lah yang memberinya uang 1,5 juta rupiah sebagai pesangon untuk pergi selamanya. Nenek Ningsih menegaskan bahwa rumah ini dibeli dengan uang pesangon itu atas namanya sendiri, bukan warisan kakek, bukan pemberian keluarga. Jadi apapun yang ada di dalam tanah rumah ini adalah miliknya mutlak, dan Riko tidak punya hak seujung kuku pun atas harta itu. Riko yang wajahnya mulai memerah karena malu dan marah, mencoba mengancam. Dia berkata bahwa dia akan menuntut ke pengadilan. Dia akan menyewa pengacara mahal, dan dia akan memastikan nenek tua bodoh seperti Ningsih tidak akan bisa menikmati uang itu sendirian. Dia menuduh neneknya serakah dan tidak ingat keluarga. Namun nenek Ningsih tidak gentar sedikit pun. Dia mengusir Riko pergi dari halamannya, atau dia akan berteriak maling dan membiarkan warga desa yang sudah berkumpul mengeroyoknya. Melihat tatapan tajam warga desa yang mulai mendekat dengan wajah tidak bersahabat, nyali Riko menciut. Dia masuk kembali ke mobil mewahnya, membanting pintu dengan keras, dan tancap gas meninggalkan debu yang mengepul membawa serta dendam dan keserakahan yang tidak terpenuhi. Nenek Ningsih menatap mobil itu menghilang di tikungan dadanya naik turun menahan amarah. Namun di dalam hatinya dia merasa menang untuk pertama kalinya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa yang sangat sibuk penuh dengan urusan kertas dan bolak-balik ke kantor pengacara. Nenek Ningsih dibantu oleh Pak Hendra dan tim hukum yang jujur menjalani proses legalisasi yang panjang dan melelahkan. Negosiasi dengan pihak Museum Nasional dan Dinas Purbakala memakan waktu hampir 8 bulan. Namun akhirnya keputusan final pun keluar, dan semua pihak merasa puas dengan pembagian yang adil. Sebagian koin emas yang paling langka diserahkan kepada negara untuk disimpan di museum dengan nama Nenek Ningsih, tercatat abadi sebagai penemunya. Sisanya dilelang secara resmi kepada kolektor internasional. Ketika uang hasil lelang itu masuk ke rekening bank barunya Nenek Ningsih, hampir tidak percaya melihat deretan angkanya, 15 miliar rupiah. Jumlah uang yang begitu banyak sampai-sampai dia bingung harus berbuat apa. Bu Lastri bertanya suatu sore saat mereka duduk menikmati teh hangat di rumah baru yang nyaman, apa yang akan Nenek Ningsih lakukan dengan kekayaan sebanyak itu. Nenek Ningsih terdiam lama, matanya menerawang jauh, mengingat rasa sakit saat diusir, mengingat dinginnya tidur di terminal, dan perihnya rasa dibuang oleh keluarga sendiri. Dia tidak ingin membeli mobil mewah,
atau perhiasan berlian yang mencolok. Dia ingin memastikan tidak ada orang tua lain yang harus merasakan penderitaan seperti dirinya. Dia memutuskan untuk menggunakan sebagian besar uang itu untuk membeli tanah seluas 2 hektar di kaki gunung yang sejuk. Di sana, dia membangun sebuah kompleks hunian yang asri, bukan panti jompo biasa yang menyedihkan, melainkan sebuah rumah peristirahatan yang layak dan memanusiakan manusia. Dia memberi nama tempat itu Geraha Senja Bahagia. Tempat itu dikhususkan bagi para lansia yang terlantar, yang dibuang oleh anak cucunya, atau yang hidup sebatang kara tanpa harapan. Pembangunan berjalan lancar, dan dalam waktu setahun tempat itu sudah berdiri megah. Kamar-kamarnya bersih, makanannya bergizi, dan ada taman bunga yang luas untuk bersantai. Nenek Ningsih mempekerjakan perawat dokter dan juru masak yang sabar. Puluhan lansia mulai berdatangan masing-masing membawa kisah pilu yang menyayat hati. Ada Mbah Sastro yang diusir mantunya, ada Bu Yati yang menggelandang di pasar, dan banyak lagi. Di sana mereka menemukan keluarga baru, dan Nenek Ningsih menjadi ibu bagi mereka semua. 2 tahun setelah penemuan harta karun itu, saat Nenek Ningsih sedang menyiram bunga anggrek di halaman depan geraha, dia melihat sesosok laki-laki berjalan tertatih-tatih di gerbang depan. Laki-laki itu kurus kering, wajahnya kusam, bajunya lusuh, dan berbau keringat serta matanya cekung tanpa cahaya. Itu adalah Riko. Cucu yang dulu sombong dengan mobil mewahnya kini datang dengan berjalan kaki, seperti pengemis yang kalah perang. Dia berdiri di depan pagar besi, tidak berani masuk, hanya menunduk malu. Nenek Ningsih meletakkan selang airnya dan berjalan mendekat dengan langkah tenang. Riko jatuh bersimpuh di tanah menangis, tersedu-sedu memegang kaki neneknya. Dia mengaku bahwa hidupnya hancur lebur. Dia tertipu investasi bodoh, terlilit utang pinjaman online yang bunganya mencekik mobil, dan rumahnya disita bank, dan teman-temannya yang dulu memuja kini lari meninggalkannya. Dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang untuk makan, dan tidak punya harga diri lagi. Dia memohon ampun, meminta belas kasihan, bukan meminta uang, tapi hanya meminta tempat untuk berteduh. Nenek Ningsih menatap cucunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasa marah itu sudah hilang, digantikan oleh rasa kasihan yang mendalam melihat darah dagingnya sendiri hancur karena keserakahan. Dia menarik napas panjang dan berkata dengan suara tegas namun tenang. Dia bilang dia akan memberi Riko 1 kesempatan terakhir, hanya 1. Tapi syaratnya berat. Riko tidak akan tinggal sebagai tuan muda dan tidak akan mendapat uang sepeser pun secara cuma-cuma. Riko harus bekerja di geraha itu sebagai tenaga kebersihan. Tugasnya adalah mengepel lantai, membersihkan kamar mandi bekas orang tua, menyuapi lansia yang sakit, dan mendengarkan cerita kesedihan mereka setiap hari. Nenek Ningsih ingin Riko melihat dengan mata kepalanya sendiri apa akibat dari perbuatan anak yang menelantarkan orang tuanya. Dia ingin Riko belajar tentang kemanusiaan dari kotoran dan air mata. Jika dalam 1 tahun Riko bisa bertahan tanpa mengeluh dan benar-benar berubah hatinya, barulah Nenek Ningsih akan mempertimbangkan untuk memaafkannya sepenuh hati. Riko menyanggupi syarat itu sambil menangis. Dan begitulah mantan insinyur sombong itu kini menjadi tukang bersih-bersih, belajar tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Perlahan tapi pasti hati Riko yang keras mulai melunak, terkikis oleh rasa penyesalan dan empati yang tumbuh setiap hari. Sore itu Nenek Ningsih duduk di kursi goyang di teras utama ditemani Bu Lastri yang sedang merajut syal. Langit senja berwarna jingga keemasan, suara burung perkutut terdengar merdu dari kejauhan, dan sayup-sayup terdengar tawa para penghuni geraha yang sedang menonton televisi. Nenek Ningsih tersenyum merasakan kedamaian yang sejati. Dia sadar harta karun terbesarnya bukanlah peti emas di bawah tanah itu, melainkan kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi kasih sayang dan memberi harapan bagi mereka yang putus asa. Jadi, ketika rezeki besar datang mengetuk pintu hidupmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membangun tembok tinggi untuk dirimu sendiri, atau kamu akan membangun meja panjang untuk berbagi dengan sesama? Pikirkanlah itu baik-baik. Dari perjalanan panjang hidup, Nenek Ningsih kita belajar satu hal yang sangat penting.
bahwa roda kehidupan itu selalu berputar dan tidak pernah berhenti di satu titik. Hari ini mungkin kita merasa kuat, merasa berkuasa dan merasa memiliki segalanya, seperti Riko yang dengan mudahnya membuang darah dagingnya sendiri demi harta warisan. Tapi ingatlah saudaraku, tidak ada kekuasaan yang abadi di dunia ini, dan kesombongan seringkali menjadi pintu gerbang menuju kehancuran yang menyakitkan. Emas dan harta karun yang ditemukan di bawah tanah itu hanyalah ujian, hanyalah titipan Tuhan yang bersifat sementara. Ujian yang sesungguhnya adalah bagaimana hati kita bereaksi ketika kita diberi kekuasaan untuk membalas dendam. Nenek Ningsih membuktikan kepada kita semua bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan koin emas gulden yang berkilauan, melainkan hati yang lapang hati yang seluas samudra, yang mampu memaafkan kesalahan yang paling menyakitkan sekalipun. Bayangkan betapa mudahnya bagi Nenek Ningsih untuk membiarkan cucunya hancur di jalanan sebagai balasan yang setimpal atas kekejaman masa lalu. Tapi dia memilih jalan yang lebih sulit, namun jauh lebih mulia. Dia memilih memberi kesempatan kedua, bukan dengan memanjakan, tapi dengan mengajarkan arti kerja keras dan nilai kemanusiaan melalui rasa sakit dan keringat. Itulah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan di dunia ini, bukan harta benda yang akan habis dimakan waktu, tapi nilai kebaikan yang akan terus hidup dan menginspirasi generasi berikutnya. Jadi, mulailah hargai orang-orang tua di sekitar kita selagi mereka masih bernapas, selagi kita masih bisa melihat senyum mereka. Dengarkan cerita mereka, genggam tangan mereka yang keriput dengan penuh kasih sayang. Karena percayalah, di balik keriput itu tersimpan doa-doa tulus yang menjadi perisai hidup kita. Jangan sampai penyesalan datang terlambat saat mereka sudah tiada, atau saat kita sendiri yang jatuh terpuruk tanpa ada tangan yang menyambut. Jika kisah sederhana ini berhasil menyentuh ruang kecil di hatimu dan mengingatkanmu pada pentingnya keluarga, maka kamu sudah berada di tempat yang tepat. Mari kita terus berbagi cerita-cerita kehidupan yang penuh makna yang bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Saya mengundang kalian semua untuk menjadi bagian dari keluarga besar channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah sana, agar kita tidak ketinggalan pelajaran berharga lainnya di masa depan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga hari-harimu selalu diberkahi dengan kebaikan dan kasih sayang.